Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu sosialisasi mengenai budaya positif modul 1-4 yang kami laksanakan sementara berjuang di calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan apa yang kita sosialisasikan pada hari ini mendapat berkah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kita contoh teladan yang baik untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi perkenalkan, nama saya Hasibah, calon guru penggerak angkatan 10 UPD SD Negeri Delapan Batu Kabupaten Sidrap. Jadi kami sementara ini melaksanakan kegiatan kami, yaitu calon guru penggerak, di mana kami sekarang masih dalam proses pendidikan. Jadi adapun tema yang saya angkat pada hari ini yaitu sosialisasi mengenai budaya positif. Next. Jadi coba diperhatikan di sini Bapak Ibu. Jadi ini budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini namanya budaya positif. Next. Kemudian disiplin positif. Yang mana itu yang dikatakan disiplin positif, yaitu pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk mandiri dalam berperilaku positif tanpa menggunakan hukuman dan hadiah. Pendekatan ini harus berfokus pada pengembangan karakter siswa, motivasi intrinsik dari dalam siswa, dan penguatan hubungan positif antara anak, orang tua dan orang dewasa lainnya. Kemudian di sebelah kanannya itu coba dilihat kembali. Di situ ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah itu. Next. Kemudian keyakinan kelas. Nah ini yang paling penting, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan dibuat secara bersama. Semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri anak. Jadi ini saya mengharapkan kepada semua rekan-rekan guru yang ada di sini, mulai sekarang kita harus menerapkan yang namanya keyakinan kelas, ya. Mulai dari SD, SMP sampai di jenjang yang lebih tinggi. Nah kemarin saya juga terapkan di kelas 5 bagaimana menerapkan budaya positif dengan menerapkan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita belajar, artinya di sini sebelum kita melakukan proses pembelajaran harus ada keyakinan kelas yang kita buat. Bagaimana kita membentuk kesepakatan keyakinan kelas kepada murid kita, agar proses yang kita lakukan di dalam kelas nantinya itu akan berlangsung secara disiplin dan teratur. Kemudian next. Nah, kemudian di sini ini yang saya terapkan kemarin di kelas 6, kelas 5, yaitu keyakinan kelas. Nah itu di mana di sini ada 5.
Nah ini mudah-mudahan juga nanti ibu dan bapak-bapak juga bisa menerapkan seperti ini. Yang pertama saling peduli. Ya, bagaimana kita peduli antara siswa, guru dengan orang tua. Kemudian menghargai sesama. Ya, kita harus menghargai sesama. Jangan ada yang baik kebunde. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita membantu baik itu di dalam maupun di luar. Kemudian kedua, keyakinan kelas yang kedua adalah menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, misalnya kalau di dalam kelas, bagaimana buku-buku disusun secara rapi supaya kelihatan indah. Kemudian yang ketiga, tepat waktu dan aktif di kelas. Maksudnya tepat waktu di sini, kalau waktunya sudah proses, jangan yang terlambat. Artinya kita harus lebih dulu di dalam, baru siswa yang masuk, supaya kita atur. Nah, kalau bisa itu muridnya itu dibuatkan budaya antri, berbaris di luar dulu sebelum masuk di dalam kelas. Kemudian yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini yang paling penting ini, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bagaimana seyogianya kita menyiapkan tempat sampah di dalam kelas, supaya kalau misalnya ada sampah yang dilihat, usahakan langsung disuruh siswa mengambilnya untuk dibuat kepada tempat yang dibuang kepada tempatnya. Kemudian yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ini yang penting ini juga nih, mengerjakan tugas tepat waktunya. Karena kebanyakan siswa sekarang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Makanya perlu ini dibuat keyakinan kelas supaya semua pekerjaan siswa itu berjalan dengan tertib. Next. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan psikologis. Yang mana yang dimaksud di sini kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup. Seperti makanan. Itu kebutuhan dasar ini. Makanan, kemudian air, udara, tempat tinggal dan pakaian. Biasanya kalau siswa yang bandel, nakal, tidak mendengar, mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin karena tidak serapan ke sekolah atau tidak diberikan uang jajan ke sekolah sehingga sampai di sekolah itu ya nakal. Jadi harus terpenuhi ini namanya kebutuhan dasar, kebutuhan dari psikologis siswa. Yaitu makanan, air, udara, tempat tinggal dan pakaian. Itu biasa juga kita kenal dengan kebutuhan pangan, sandang dan pakan. Kemudian yang kedua, kebutuhan keamanan. Ya, yang mana itu dikatakan kebutuhan keamanan, kebutuhan untuk merasa aman, merasa untuk dilindungi, ya, dari bahaya baik secara fisik maupun emosional. Itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial, akan cinta dan kasih sayang. Di mana di sini kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, merasakan kasih sayang, penerimaan dan rasa untuk selalu memiliki. Jadi siswa itu, anak didik kita itu selalu membutuhkan kasih sayang dari gurunya. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan penghargaan. Yang mana di sini kebutuhan itu merasa dihargai, merasa dihormati oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang terakhir, kebutuhan aktualisasi. Yang mana yang dikatakan kebutuhan aktualisasi ini yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi diri secara maksimal dan mewujudkan tujuan hidup. Next. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Mana di sini untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ada 3 di sini ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Ini yang paling penting sebagai seorang pendidik. Ini yang paling penting di segitiga restitusi. Yang mana itu yang dimaksud segitiga restitusi adalah proses bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya
sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, jadi yang mana di sini ada di sini kolom. Yang pertama di sini segitiga restitusi, apa yang kita harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, misalnya guru mengajukan pertanyaan yang terbuka dan mendorong murid untuk berpikir tentang perilakunya. Jangan harus diberikan hukuman. Kalau siswa terlambat, siswa tidak mengerjakan tugas, siswa yang nakal, tidak boleh kita langsung menghukum. Harus kita laksanakan segitiga restitusi. Apa yang harus kita lakukan dulu adalah menstabilkan identitas. Dipanggil siswa, ditanya mengapa mereka melakukan seperti itu, apa solusi yang harus diberikan, mengapa alasannya sehingga melakukan seperti itu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang mana yang dimaksud di sini adalah guru menjelaskan kepada murid tentang aturan yang telah dilanggarnya. Kebanyakan guru sekarang itu langsung kamu ini bodoh. Selalu membuat siswa merasa bersalah. Kamu ini mau menjadi seperti orang apa? Sudah terlambat, bodoh lagi. Ini sudah tidak bisa lagi diterapkan, Pak. Kali ini kita sudah memasuki pendidikan abad 21. Dan kita harus merubah mindset kita, pola pikir kita. Jangan lagi ada kekerasan, tidak boleh. Dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa kita terlambat? Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Di sini menanyakan keyakinan. Guru dan murid bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Kita panggil siswanya. Ya, kita panggil siswanya. Apa kira-kira penyebabnya sehingga siswa melakukan seperti itu? Itu yang saya jelaskan tadi dari awal, mungkin karena ada kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi sehingga melakukan seperti itu. Dan semua sekolah mungkin terjadi seperti ini. Apalagi itu sekolah yang sudah jenjang yang lebih tinggi. Apalagi itu yang murid-murid di kelas 1 itu selalu membuat masalah. Jangan langsung menghukum, tidak boleh langsung menghukum. Kalau ada masalah yang kita dapatkan, harus konsultasi, komunikasikan dengan kepala sekolah. Kemudian kita terapkan namanya segitiga restitusi. Panggil siswa, jangan lagi melakukan kekerasan. Kemudian lanjut next. Di sini ada 5 ini. Yang terakhir adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mungkin kita sudah pernah melakukan semua ini. Apalagi saya dulu itu waktu mengajar hampir tiap hari mencuri. Selama saya masuk guru penggerak, saya menyadari diri saya bahwa selama ini apa yang telah saya lakukan di sekolah itu bersifat sangat fatal. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Mungkin juga semua di sini pernah menghukum siswa. Yang mana di sini penghukum menghardik siswa, kemudian menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu nanti kalau kamu terlambat lagi besok, misalnya contohnya ini, kalau kamu terlambat besok lagi, saya suruh kamu menghadap matahari sampai pulang. Itu menghukum namanya. Kalau kamu tidak pakai sepatu besok, saya suruh kamu berjalan di atas kerikil itu. Kalau kamu terlambat besok, saya suruh kamu membersihkan WC sampai pulang. Ini sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi dijayakan di sekolah kita. Nah, itu menghukum namanya siswa. Menghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Seperti berceramah, menunjuk kecewaan mendalam. Kamu ini, menunjuk seperti ini, kamu ini nakal Tommy, bodoh Tommy, tidak mengerjakan tugas. Itu menunjuk menghadap siswa. Tidak boleh lagi dilakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga, sebagai pemantau. Yang mana yang dikatakan sebagai pemantau? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dengan biasa juga ada di sini sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Apa yang dilakukan siswa ini?
Tugasnya itu hanya memantau saja siswa itu dari belakang, dari kejauhan. Apa yang dilakukan siswa ini? Tidak orang karena dia masih menanai anak tahu. Nah, seperti itu. Ada memang khusus guru sebagai pemantau, mengontrol saja kerjaannya. Kemudian yang keempat, sebagai teman. Nah, ini yang banyak-banyak juga ini. Sebagai teman seperti menghitung dan mengukur. Jadi bagus juga sebenarnya itu. Kita ajak murid bekerja sama. Kita ajak murid berkolaborasi. Nah, kalau ada kesulitannya biar saya bantu. Jadi kalau murid sebagai teman kita di sekolah. Kalau ada masalah, panggil di dalam ruangan kita selesaikan. Kalau ada masalah, bantulah mereka sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini yang kita mau cari-cari. Posisi kontrol sebagai manajer ini yang paling sulit kita laksanakan. Yang mana itu yang dikatakan manajer seperti mengajukan pertanyaan yang mendidik. Kalau terlambat, dipanggil, nah, kenapa kamu terlambat, nah, seperti itu. Apa yang menyebabkan kamu terlambat, nah, pasti ada jawabannya mereka. Saya terlambat karena mungkin karena tidurnya lama malam, kemudian banyak pekerjaan di rumah, nah, seperti itu. Coba ditampilkan itu yang tadi yang terakhir. Ya ini, coba diperhatikan ini. Nah ini tadi. Perilaku kontrol negatif. Ini sebagai penghukum. Guru berbuat. Nah ini dia. Guru menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, apa perkataannya? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan pukul kamu. Itu kalau penghukum. Ya, penghukum. Coba dibawa lagi. Nah, kemudian apa hasilnya, Bapak Ibu? Hasilnya pasti terjadi pemberontakan. Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Pasti muncul seperti itu. Ada perasaan dendamnya. Kalau kita menghukum, pasti ada perasaan dendam yang muncul pada diri anak. Iya, nanti juga kalau saya begitu akan saya melakukan seperti itu. Ya, pendendam, pasti ada perasaan dendamnya. Kalau kita sering menghukum murid, pasti tersimpan di dalam hati saya akan nanti seperti itu juga. Nah, mungkin juga saya karena saya dulu biasa memukul, pasti murid-murid berkata kalau saya juga nanti jadi guru, saya juga akan seperti itu. Makanya saya mengimbau supaya jangan lagi dilakukan seperti ini. Rubahlah mindset kita. Kemudian dampaknya, apa dampaknya pada murid? Mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku menjadi agresif. Pasti dia melakukannya lagi. Kalau dikasih hukuman, pasti dia melakukannya lagi. Dan sering-sering saya lakukan juga ini. Kalau misalnya besok saya curi, saya kasih hukuman. Saya kasih hukuman misalnya membersihkan WC. Besoknya lagi melanggar lagi. Karena ada perasaan dendam yang dimiliki oleh siswa itu. Kemudian di atas lagi, coba yang di atas tadi. Nah ini, kemudian yang kedua adalah posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang mana di sini berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Apa kata gurunya? Biasanya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, kamu sudah mengecewakan saya. Biasanya guru begitu. Saya sudah selalu mendidik, disuruh belajar, tapi kamu tidak belajar. Kamu mengecewakan saya. Nah, seperti itu. Coba dibawa lagi. Apa hasilnya Bapak Ibu? Menyembunyikan, menyangkal dan biasanya sering berbohong siswa. Sering berbohong. Kemudian murid berkata, memaafkanlah saya. Biasanya seperti itu. Apa dampak para murid? Rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah sebagai teman. Yang ketiga adalah sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Apa kata gurunya lakukan untuk bapak? Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini bagus sih. Kemudian hasilnya apa? Itu sering ketergantungan. Kemudian apa?
kata murid, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Kemudian dampaknya pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Apa kata guru contohnya misalnya? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya kalau melanggar? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Kemudian dampaknya, misalnya dampaknya, coba dibawa dampaknya, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang paling bagus ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa kata guru misalnya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaiki, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu. Kemudian apa hasilnya? Menggunakan watak atau karakter. Kemudian murid berkata, di sini lagi, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan melakukan sesuatu. Dampaknya pada murid, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mungkin seperti ini Bapak Ibu mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan pada hari ini ada hikmah yang bisa kita petik, ada yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi mungkin sebelum saya menutup kegiatan sosialisasi kita pada hari ini, mungkin ada di antara rekan-rekan guru atau ibu orang tua siswa yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Ada yang bisa berikan satu pertanyaan mewakili saya? Dayang, bisa Dayang? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan saja ya. Mungkin di lain hari lagi karena masih berkelanjutan. Mudah-mudahan peserta kita bertambah. Jadi saya lihat ini masih kurang, dari mudah-mudahan ke depannya kalau ada tugas lagi mungkin langkah bagusnya kalau banyak-banyak kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan berkah dan ada hikmah yang bisa kita petik untuk dijadikan sebagai pelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam melaksanakan tugas sebagai guru maupun sebagai masyarakat biasa dan ada orang tua yang ada di sini. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila bisa dilihat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Erika SPD. Saya bertugas di UPT SD Negeri 8 Batu dengan Kepala Sekolah Bapak Hasiba SPD MPD yang juga merupakan calon guru penggerak. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah melakukan sosialisasi bersama kami
dan juga beberapa orang tua siswa. Beliau membawakan materi dengan tema budaya positif. Dengan demikian kami bisa lebih memahami apa arti budaya dan apa arti positif. Beliau juga menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan atau perlu kita terapkan sebagai tenaga pendidik. Salah satunya adalah keyakinan kelas, seperti contoh bagaimana menghargai, baik itu menghargai sesama ataupun menghargai waktu. Terima kasih Pak Hasiba, kami sangat termotivasi. Semoga kami bisa menjadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Apa sarapannya tadi? Nasi. Apa lauknya? Ikan. Ada yang ikan, ada yang telur. Ada juga cumi-cumi. Ada juga cumi-cumi ya. Dan semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mungkin alangkah baiknya kalau kita membuat keyakinan kelas, ya? Ada paham? Ya, mungkin ada di antara anak semua yang tahu apa itu keyakinan kelas. Angkat tangan. Angkat tangan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Sebelum kita mulai pelajaran kan biasa kita ada namanya kesepakatan kelas yang kita bentuk ya, atau keyakinan kelas yang kita bentuk sebelum memulai pelajaran. Nah, mungkin ada di antara anak semua yang tahu apa itu keyakinan kelas. Ada yang tahu yang di belakang? Adul. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan kelas yang harus ditepati. Nah, karena ini adalah kewajiban bagi setiap peserta didik, ya. Jadi harus ditepati, tidak boleh dilanggar, ya. Nah, tidak boleh dilanggar pada saat proses pembelajaran. Keyakinan kelas. Nah, jadi sekarang kita mau bantu keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita pada hari ini. Apa kira-kira? Nah, yang pertama, yang tadi apa yang pertama? Yang harus kita bentuk sebelum kita belajar. Yang pertama, kita harus saling menghargai sesama teman. Ayat yang pertama, ya, kita harus menghargai sesama teman. Jadi nanti itu semua murid menulis di kertas kecil yang sudah saya bagikan apa kira-kira kesepakatan kelas yang kita mau bentuk pada hari ini sebelum kita belajar. Nah, tulis di situ apa kira-kira yang harus kita penuhi, ya. Nah, itu tadi contoh yang saya katakan, saling peduli. Nah, apalagi saling menghargai, kemudian saling membantu sesama teman. Nah, kemudian tidak boleh mengganggu teman pada saat proses belajar. Tidak boleh ada murid yang keluar kelas tanpa izin gurunya. Nah, kemudian kita tetap menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Tidak boleh ada yang mengambil barang-barang yang ada di dalam kelas ini kemudian dibawa pulang ke rumah. Ya? Tidak boleh. Ya? Bisa digunakan, tetapi tidak
tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Yang aktif di dalam kelas, mengerjakan tugas. Kemudian apa lagi? Coba lagi, apa lagi yang bisa? Ya, bisa kita bantu lagi. Selain itu tadi, kegiatan kelas. Apa lagi? Coba yang di belakang. Apa lagi? Bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas supaya tetap bersih. Ada. Kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Jadi kalau dikasih tugas, jangan ada yang bermain-main, ya? Dikerjakan dulu sampai selesai, ya. Kemudian tidak boleh mengganggu temannya pada saat belajar. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang tugas kalian mencatat di kertas lembar apa keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati pada hari ini. Kemudian nantinya kalau sudah selesai, silakan ditempel di atas papan tulis. Saya kasih waktu selama 5 menit ya. Ya 5 menit. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Saya kasih waktu 2 menit sampai 5 menit untuk menuliskan di kertas lembar yang sudah saya bagikan tadi. Tulis di situ apa kira-kira kesepakatan kelas yang kita sepakati pada hari ini. Sudah kan semua lembar kertas? Sudah. Yang di sana sudah? Ya, silakan ditulis. Nah, ditulis ya. Jadi yang tadi saya katakan tadi. Disiplin. Nah, bisa disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya, ditulis masing-masing ya. Tulis masing-masing di kertas lembar yang sudah saya bagikan. Nanti ditempel di atas. Bisa juga tidak boleh mengganggu temannya pada saat belajar. Tulis di kertas itu. Ya. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Sudah? Tidak usah terlalu banyak ya, tidak usah terlalu banyak. Jadi tulis namanya di atas ya, tulis namanya di atas. Atau di bawah, bisa di atas, bisa di bawah atau di samping. Kalau sudah selesai, kalau ada yang sudah selesai, silakan naik ke atas untuk menempel di tempat tulis sekalian. Ada yang sudah selesai? Ya. Siapa namanya? Mas Sunyati. Coba kalian kerja, naik ke atas. Ya, sudah ada yang selesai satu orang. Sunyati sudah selesai. Sudah selesai Abdul. Nah, sekarang kita di atas. Oke, naik di atas.
Siapa lagi yang sudah selesai? Fitri. Ya, silakan tempel di atas. Siapa lagi? Ya, kalau sudah selesai, silakan dibawa di atas tempel. Sudah juga? Siapa lagi yang sudah selesai? Kira. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ya, silakan ditempel di atas. Ya, perbaiki ya. Siapa lagi yang belum? Nah, di sana sudah? Sudah ya? Sudah. Yang cepat ya? Indah sudah. Nggak usah. Siapa lagi yang belum? Foto lagi sudah juga. Ya, di sana-sana kita tempel, di sana-sana. Di sana-sana kita. Belum pin, Pak. Ya, kalau sudah selesai, kasih di atas. Silakan ditempel di atas ya. Siapa lagi yang belum? Ya, sekarang waktunya habis. Coba dikasih lihat di belakang. Nah, sekarang sudah ya? Sudah semua ya? Nah, kalian sudah membuat kesepakatan kelas kita pada hari ini dan sudah menyebutkan di papan tulis. Nah, sekarang kita mau menunjukkan yang mana di antara banyaknya kesepakatan kelas kita buat, mana yang kita sepakati, ya? Nah. Jadi yang pertama di sini mentaati kepada teman. Mentaati kepada teman. Kalau ini jangan berkelahi sesama teman. Kemudian kalau ini mutmainnah
menjaga lingkungan kelas supaya tetap bersih, harus saling menolong, kemudian disiplin, jangan membuang sampah sembarangan, dan belajar bersama. Ya, bagus ini, bagus. Kemudian Fitriani menjaga lingkungan kelas, disiplin, tidak boleh buang sampah sembarangan tempat. Kemudian belajar bersama. Ya, sama tadi yang ditulis oleh Mutmainnah. Kemudian untuk Irawati hadir tepat waktu. Ya, bagus juga ya, hadir tepat waktu. Tidak boleh berkelahi sementara belajar. Kemudian Fitri Ramadhani menolong teman saat kesusahan, membantu teman saat butuh pertolongan, meminjamkan teman pulpen. Kemudian untuk Nur Alisa, jangan mengganggu teman saat belajar, membuang sampah pada tempatnya, jangan berkelahi dalam kelas. Nah, itu sama semua ya. Nah, sekarang dari sekian banyaknya kesepakatan yang kita bentuk pada hari ini, kita pilih mana yang kita sepakati menurut keyakinan kita bersama. Nah, yang pertama apa kira-kira? Yang pertama, kalau dikumpulkan semua ini apa kira-kira? Yang pertama, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Apalagi yang kedua? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, apa lagi? Menjaga lingkungan kelas. Ya, menjaga lingkungan kelas supaya tetap bersih. Ya, menjaga lingkungan kelas supaya tetap bersih. Apalagi yang keempat? Apalagi yang di belakang? Apalagi? Tadi yang kalian tulis tadi. Ya, kita saling menghargai dan menghormati sesama. Ya, saling menghargai dan menghormati apalagi yang kelima? Apalagi yang kelima yang kalian tulis tadi? Tidak boleh mengganggu teman pada saat belajar. Tidak boleh mengganggu teman pada saat belajar. Yang keenam apa lagi? Masih ada? Kira-kira yang harus kita taati di dalam kelas? Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Bisa juga. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Kemudian saling peduli. Bisa juga saling peduli. Saling peduli. Masih ada? Masih ada? Harus bertanggung jawab. Kita melakukan kesalahan kepada teman atau kepada guru, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Masih ada? Masih ada tak? Masih ada?
Masih ada yang perlu ditambahkan lagi atau sudah sampai di sini? Jadi saya bacakan kembali ya kesepakatan kelas kita ini bukan hanya untuk berlaku untuk nihar ya, ini berkelanjutan ya. Ya, setiap kali masuk di dalam kelas ini sudah diberlakukan ini ya. Ya, ini sudah diberlakukan. Yang pertama hadir tepat waktu ya. Harus hadir tepat waktu. Tidak boleh terlambat masuk di dalam kelas. Harus hadir tepat waktu. Yang kedua, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah di bawah dilihat langsung diambil baru dibuang kepada tempatnya. Tempat sampah yang sudah disediakan. Ya. Kemudian ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kelas supaya tetap bersih. Ya, kalau dilihat kotoran disapu, dibersihkan baru dikeluarkan. Kemudian keempat, saling menghargai dan menghormati sesama jangan pakai bombe, ya. Tidak boleh pakai bombe, ya. Jadi, saling menghargai, menghormati, ya. Mereka kasih sayang kepada temannya. Kemudian tidak boleh mengganggu teman pada saat belajar. Ini yang sering terjadi ini, mengganggu temannya sebentar menulis, datang mengganggu. Ya, tidak boleh ya. Dan kesepakatan keyakinan yang kita bentuk ini tidak boleh dilanggar. Kalau apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi. Ya, ada sanksinya ya. Ya. Sanksinya itu bukan semacam hukuman, tetapi ada namanya restitusi. Segitiga restitusi. Nah, dipanggil di kantor itu diberikan arahan. Kalau ada yang melanggar. Sudah paham yang di belakang? Ya. Kemudian tidak boleh, yang sudah tadi ya, tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Kemudian kita saling peduli. Artinya, kalau misalnya ada teman kita yang tidak lengkap alat tulisnya bisa dipinjam. Nah, misalnya teman kita yang tidak bawa pulpen bisa dipinjamkan. Itu namanya saling peduli sesama teman. Yang terakhir adalah bertanggung jawab ya. Ya, apabila kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan atau melanggar, nah itu harus kita bertanggung jawabkan. Sudah paham semua? Sudah? Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Serta? Ada yang perlu ditanyakan serta? Hah? Oh. Sudah paham semua ya? Nur Alisa sudah paham semua kesepakatan kelas kita pada hari ini? Ya, kelas kita pada hari ini sudah sepakat semua? Sudah sepakat semua? Alhamdulillah sudah sepakat. Jadi mulai besok kita terapkan ya. Mulai besok kita terapkan di dalam kelas. Ya, harus kompak ya. Harus kompak. Jadi ingat itu nanti ditulis di bukunya itu kesepakatan kelas. Jangan dilanggar ya, tidak boleh dilanggar. Nah, karena apabila dilanggar ada sanksi yang kita lakukan ya. Sudah paham?